teman-teman. Perkenalkan, nama saya Melania Priscilla Natun dengan NIM 2101100076. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proposal saya dengan judul Evaluasi Peran Pedagang dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Impres Naikoten. Bab 1. Latar belakang. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia yang berbentuk padat atau semi padat, berupa zat organik ataupun anorganik, bersifat terurai atau tidak dapat terurai dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa-sisa organisme makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Sampah organik memerlukan waktu yang cepat dalam proses penguraian, sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari limbah-limbah produksi dan sangat sulit terurai. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan segala aktivitas manusia di berbagai bidang akan menimbulkan peningkatan produksi sampah, baik itu sampah organik maupun sampah anorganik. Pengelolaan sampah yang tepat dan benar dapat mengurangi timbunan sampah dan pencemaran di pasar. Peran pedagang merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan sampah di pasar tradisional. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Pasar Impres Naikoten merupakan salah satu pasar tradisional yang terletak di Kecamatan Kota Raja. Pasar ini berada di dalam pusat Kota Kupang. Pasar Impres merupakan tempat pertemuan antara pedagang dan pembeli. Saat ini, masalah yang dihadapi di pasar ini adalah penumpukan limbah sampah dan pengelolaan sampah yang belum maksimal. Salah satunya adalah kurangnya tempat sampah. Selain itu, hasil observasi dan pengamatan langsung, banyak sekali sampah yang berserakan di dekat lapak penjualan, baik itu sampah kering maupun sampah basah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana kondisi pengelolaan sampah di Pasar Impres Naikoten. Yang kedua, bagaimana peran pedagang dalam pengelolaan sampah di Pasar Impres Naikoten. Tujuan penelitiannya yang pertama, untuk mengetahui kondisi pengelolaan sampah di Pasar Impres Naikoten. Yang kedua, untuk mengetahui peran pedagang dalam pengelolaan sampah di Pasar Impres Naikoten. Bab 2, kajian teori. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah yang ramah lingkungan. Bahkan sampah ini bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi, sampah bila tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan bau yang kurang sedap dan penyakit yang berasal dari pembusukan sampah organik yang cepat. Sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah, karena sampah anorganik tergolong zat yang sulit terurai dan sampah itu akan tertimbun dalam tanah dalam waktu yang lama. Ini menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Dan pedagang dalam pengelolaan sampah adalah keterlibatan pedagang dalam ikut serta bertanggung jawab baik aktif maupun pasif untuk mewujudkan kebersihan lingkungan. Peningkatan jumlah sampah yang tidak diikuti oleh perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah mengakibatkan permasalahan sampah menjadi kompleks, antara lain sampah tidak terangkut dan terjadi pembuangan sampah dengan sembarang. Peran pedagang sangat diperlukan untuk pengelolaan sampah guna mengurangi penumpukan sampah di pasar. 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara dan observasi. B. Waktu penelitian setelah dikeluarkan surat untuk meneliti sampai selesai. C. Lokasi penelitian Pasar Impres Naikoten, Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja. Sumber data. Pertama, data primer. Data primer adalah data yang peneliti dapat dari hasil wawancara dan observasi
kepada para pedagang di pasar impres. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang peneliti dapat dari kepala pasar dan juga pengelola kebersihan di pasar impres. Teknik pengumpulan data. Proses mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.